warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Meskipun belajar daring. Sekarang kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Sudah siap? Sudah. Ya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mas Seno. Silakan Mas Seno. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil Alamin. Amin. Oke, terima kasih Mas Seno sudah pimpin untuk berdoa. Nah, sudah siap? Sudah. Siap. Sebelum ke pembelajaran, adakah di sini yang sudah mengisi presensi? Sudah. Sudah. Sudah, ya. Nah, agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Bersama-sama, ya. Oke. Tanah airku tidak kulupakan, agar pernah Hidup Saya pergi jauh, tidak hilang dari kalbu. Tanahku yang cintai, engkau terbaik. Yang dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Nah, kalian tadi sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Sekarang agar lebih semangat lagi, kalian mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, di sini Bu Intan akan menyampaikan peraturan pembelajaran daringnya. Yang pertama, menyalakan kamera ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, gunakan mikrofon dengan efektif untuk tanya jawab. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, angkat tangan terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan.
Nah, di sini Bu Intan akan menyampaikan kompetensi dasarnya dan IPK-nya. Untuk bahasa Indonesia 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Untuk bahasa Indonesianya, 3.8.1 menemukan urutan peristiwa yang terdapat pada teks siklus air dan bencana kekeringan. 4.8.1 menyajikan kembali urutan peristiwa yang terdapat pada teks siklus air dan bencana kekeringan. Untuk IPA-nya, 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Untuk IPK-nya, 3.8.1 menganalisis ketersediaan air yang terjadi di bumi. 4.8.1 menyajikan hasil analisis ketersediaan air bersih yang terjadi di bumi. Nah, masih ingatkah kalian kemarin mempelajari mengenai apa saja anak-anak? Siklus air tanah. Siklus air tanah. Iya, siklus air tanah. Nah, dalam siklus air tanah terdapat tahapan di mana air turun melalui celah-celah tanah dan menyerap ke tanah, kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Maka, hari ini akan belajar mengenai urutan peristiwa dan ketersediaan air bersih. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui teks bacaan siklus air dan bencana kekeringan, peserta didik dapat menemukan urutan peristiwa yang terdapat pada siklus air dan bencana kekeringan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui teks bacaan siklus air dan bencana kekeringan, peserta didik dapat menyajikan kembali urutan peristiwa yang terdapat pada teks siklus air dan bencana kekeringan dengan tepat. Yang ketiga, melalui video ketersediaan air bersih, peserta didik dapat menganalisis ketersediaan air bersih yang terjadi di bumi dengan tepat. Yang keempat, melalui video ketersediaan air bersih, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis ketersediaan air bersih yang terjadi di bumi dengan tepat. Nah, sekarang Bu Intan punya gambar. Gambar apakah ini? Gambar apa, anak? Penghujan. Hujan, ya. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Hujan yang sangat lebat. Ya, hujan yang sangat lebat. Nah, sekarang air hujan yang terserap oleh tanah dinamakan apa? Air cadangan atau Air sumber cadangan air. atau sumber air. Iya, air cadangan atau sumber air yang terserap pada tanah. Nah, di sini Bu Intan mempunyai teks bacaan siklus air dan bencana kekeringan. Silakan yang mau membacakan salah satu. Mbak Arti. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan.
Air hujan yang jatuh sebagai akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara mengalir lubang. Nah, selanjutnya Mbak Arti. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan turun mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan kekurangan penguapan air sebagai pembentukan titik-titik air di bawah. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurang curah hujan. Oleh karena itu sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di atas inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Arti sudah membacakan teks bacaan siklus air dan bencana kekeringan. Bahwa dalam teks proses siklus air ada tahapan penguapan. Nah, penguapan air dari permukaan bumi yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Nah, uap air akan naik dan membentuk awan. Setelah itu, uap air yang menguap tadi adalah uap air yang bersih. Nah, saat awan menjadi mendung, lalu turun menjadi hujan. Nah, air yang turun merupakan air bersih, kemudian terserap lagi oleh tanah. Nah, kalian tadi sudah membaca teks bacaan siklus air dan bencana kekeringan. Sekarang, bagaimana cara menentukan urutan peristiwa? Diingat-ingat kembali materinya. Ayo, bagaimana cara menentukan urutan peristiwa? Membaca teks, mencermati setiap paragraf, memperhatikan waktu, mengembangkan dengan bahasa sendiri. Iya, benar sekali bahwa cara menentukan urutan peristiwa yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, mencermati informasi tiap-tiap paragraf itu informasinya mengenai apa. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan dalam cerita. Yang keempat, catatlah dari tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan, kemudian dikembangkan dengan bahasamu sendiri. Itu termasuk urutan peristiwa dalam suatu teks bacaan.
Nah, sekarang kegiatan satunya, kalian membaca teks siklus air dan bencana kekeringan. Setelah itu, menemukan urutan peristiwa yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Kerjakan pada LKPD melalui live worksheet dan linknya sudah Ibu berikan pada WhatsApp group. Nanti urutan peristiwanya dikerjakan pada kolom urutan peristiwa bacaan siklus air dan bencana kekeringan. Sudah paham? Paham. 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 Ya. Sebagian besar kegiatan manusia memerlukan air, meskipun selalu digunakan, air di bumi tidak akan habis karena air mengalami siklus air. Nah, siklus air ini menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Namun, saat musim kemarau, ketersediaan air bersih juga berkurang, sehingga mengakibatkan bencana kekeringan. Nah, di sini Bu Intan memiliki video. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ada seorang anak yang kehujanan. Ternyata di kehujanan sepulang latihan menari. Nah, tahukah kamu nama peristiwa jatuhnya air hujan ke bumi dalam siklus air? Iya, namanya adalah presipitassi. Air yang pertama adalah air di bumi terkena panas matahari, kemudian terjadilah evaporasi atau penguapan. Uap air ini kemudian mendingin dan mengembun dan terjadilah kondensasi. Kemudian setelah kondensasi terjadi presipitasi dan di sini air hujan yang turun menyerap masuk ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Nah, siklus air selalu menghasilkan air bersih. Kenapa? Hal ini dikarenakan air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, di sini air hujan yang turun ke bumi ada yang terserap ke tanah. Air hujan yang terserap ke tanah ini menjadi cadangan air tanah, ya. Nah, cadangan air tanah ini airnya lebih bersih karena tersaring oleh tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, kita bisa mendapatkan air tanah ini biasanya dengan menggali sumur, ya. Air hujan juga ada yang terus mengalir menjadi air permukaan. Air permukaan ini mengalir di permukaan, seperti di selokan, di sungai, di danau, dan juga di laut. Nah, di sini air yang mengalir di permukaan tidak sebersih air tanah. Jadi airnya lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerus. Jika hujan tidak kunjung turun, maka sudah masuk pada musim kemarau. Musim kemarau ini menyebabkan air hujan yang turun ke bumi itu berkurang. Berkurangnya air hujan yang turun ke bumi dapat menyebabkan air sungai dan danau surut. Nah, jika air sungai dan danau surut akan mengurangi penguapan air untuk pembentukan awan. Semakin sedikitnya awan yang terbentuk, maka semakin berkurangnya curah hujan yang akan turun. Nah, jika hujan sedikit turun, sumur-sumur penduduk pun akan menjadi kering karena tidak ada air yang masuk ke tanah. Nah, jika penduduk sumurnya banyak yang kering, maka akan terjadi kelangkaan air dan kekeringan. Apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang akan mengalami kekeringan.
Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih ini terjadi dalam waktu yang panjang, maka disebut dengan bencana kekeringan. Lalu bagaimana ya cara menghadapi bencana kekeringan? Yang pertama di sini kita harus menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air bersih ini di sini bukan hanya ketika sudah terjadi musim kekeringan, namun juga sebelum kekeringan itu terjadi. Jadi ketika sedang hujan dan masih banyak air, kita juga harus menghemat penggunaan air. Kemudian menggunakan teknologi yang menghemat air. Kemudian bisa juga dengan pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Dan melakukan pemantauan pada persediaan air di waduk, dan pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah yang rawan terjadi kekeringan. Nah, kalian sudah mengamati video tadi. Sekarang, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa? Siklus air, Ketersediaan air bersih, dan cara dan cara menghadapi menghadapi bencana kekeringan. Iya, benar sekali. Bahwa dalam video tadi menjelaskan siklus air, kemudian ketersediaan air bersih, dan cara menghadapi bencana kekeringan. Nah, bahwa air tanah lebih bersih karena tersaring tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air yang terus mengalir menjadi air permukaan seperti di selokan, sungai, danau, dan laut. Air ini justru lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerus. Itu dinamakan air permukaan. Kemudian, bagaimana cara menghadapi bencana kekeringan? menghemat air Menggunakan teknologi hemat air, pembangunan waduk, pembuatan sumur. Iya, benar sekali bahwa cara menghadapi bencana kekeringan itu yang pertama bisa menghemat penggunaan air. Ya, kalian menghematnya dengan cara bisa menutup keran jika air sudah penuh dan tidak digunakan kembali. Kemudian yang kedua menggunakan teknologi hemat air. Yang ketiga pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Kemudian yang keempat pemantauan pada persediaan air waduk. Dan yang kelima pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah rawan yang terjadi kekeringan. Tadi ada beberapa yang cara menghadapi bencana kekeringan, ya. Kemudian bagaimana menjaga ketersediaan air bersih itu? menggunakan air hemat, buang tempatnya sembarangan, buang bahan kimia dengan benar, menjaga penebangan pohon. Iya, pintar-pintar sekali bahwa cara menjaga ketersediaan air bersih itu yang pertama bisa menggunakan air dengan hemat. Kalian mandi dengan air seperlunya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kalian dapat membuang sampah pada tempat sampah. Jangan dibuang pada sungai atau selokan atau danau yang bisa mengakibatkan bencana apa, Nana? Banjir. Iya, banjir. Kemudian, membuang bahan kimia dengan benar. Nah, jika kalian membuang bahan kimia dengan tidak benar, dibuang pada sungai, danau, atau laut, maka akan mencemari air, sungai, danau, atau laut, dan tidak dapat bersih lagi airnya karena sudah tercampur dengan bahan kimia. Kemudian yang keempat, mencegah penebangan pohon secara liar. Karena apa? Jika hutan menjadi gundul,
tidak ada pohon, maka jika hujan yang turun tidak dapat terserap dengan tanah dan akar tumbuhan dengan baik, maka kita mencegah penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon itu bisa dilakukan dengan cara tebang pilih, ya. Jadi tidak sembarangan ditebang semuanya. Kemudian untuk kegiatan 2-nya, analisislah bagaimana cara menghadapi ketersediaan air bersih agar tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, kerjakan pada LKPD Live Worksheet. Linknya sudah Ibu tautkan pada WhatsApp group ya. Nah, tadi sudah ada yang mengerjakan LKPD-nya melalui Live Worksheet. Sekarang dibacakan hasil lembar kerja peserta didiknya, Mbak Nurul. Air sering digunakan untuk kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Siklus air menghasilkan air bersih karena air hujan yang menjadi air tanah akan mengalir kemudian tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Air tanah yang tidak terserap oleh tanah akan mengalir menjadi air permukaan yang mengalir menuju sungai danau. Air permukaan biasanya lebih kotor. Musim kemarau air hujan menjadi berkurang menyebabkan kelangkaan air bersih atau bencana kekeringan. Oke, benar sekali bahwa urutan peristiwa dalam teks bacaan siklus air dan bencana kekeringan yaitu bahwa siklus air sering digunakan untuk kehidupan manusia dalam sehari-hari seperti kegiatan mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Bahwa siklus air menghasilkan air bersih karena air hujan yang turun kemudian terserap oleh tanah dan akar tumbuhan, kemudian air yang tidak mengalir dapat menjadi air permukaan dan air permukaan itu justru lebih kotor ya. Kemudian pada musim kemarau menjadi berkurang menyebabkan kelangkaan air bersih dan bencana kekeringan. Benar sekali. Kemudian untuk kegiatan 2-nya silakan Mbak Nurul dibacakan. Cara menghadapi ketersediaan air bersih tidak mengalami bencana kekeringan, menghemat penggunaan air, pembangunan waduk untuk menampung air, pembuatan sumur di rawan terjadi kekeringan, membuang bahan kimia dengan benar, mencegah penebangan pohon secara liar. Ya, benar sekali. Menghadapi ketersediaan air bersih agar tidak mengalami bencana kekeringan yang pertama yaitu menghemat penggunaan air. Kemudian pembangunan waduk untuk menampung air saat musim penghujan. Kemudian pembuatan sumur di daerah rawan yang terjadi kekeringan. Kemudian yang membuang bahan kimia dengan benar agar air tidak tercampur dengan bahan kimia dan air tidak akan tercemar oleh bahan kimia. Yang terakhir, mencegah penebangan pohon secara liar agar hutan tidak gundul dan saat musim penghujan air turun dan dapat terserap oleh tanah dan akar tumbuhan. Terima kasih Mbak Nurul sudah membacakan hasil lembar kerja peserta didiknya nggih. Nah, sekarang apa saja yang sudah kita pelajari tadi mengenai apa saja anak-anak? Urutan peristiwa, ketersediaan air bersih, cara menghadapi bencana kekeringan, menjaga ketersediaan air bersih.
Iya, benar sekali bahwa tadi kita sudah belajar yang pertama, urutan peristiwa, yang kedua, proses siklus air dalam ketersediaan air bersih, yang ketiga, cara menghadapi bencana kekeringan, dan yang terakhir, menjaga ketersediaan air bersih. Bahwa dalam teks bacaan siklus air dan bencana kekeringan terdapat urutan peristiwa, kemudian air bersih sangat diperlukan makhluk hidup sebagai kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kita menghemat ketersediaan air bersih dan menjaga ketersediaan air bersih dengan cara yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuang bahan kimia dengan benar. Yang ketiga, mencegah penebangan pohon secara liar. Karena jika menebang pohon secara liar, air tidak dapat terserap oleh akar tumbuhan dengan baik. Bencana kekeringan juga dapat teratasi dengan cara pembuatan sumur di daerah rawan yang terjadi kekeringan. Nah, sekarang kalian mengerjakan evaluasi. Yang pertama, klik link soal evaluasi. Nanti Ibu akan mengirimkan linknya pada WhatsApp grup. Kemudian kalian mengisi nama dan kelas. Selanjutnya, klik berikutnya. Yang ketiga, kerjakan soal pilihan ganda. Yang keempat, periksa kembali pekerjaan kalian. Dan jangan lupa diklik kirim. Paham? Paham. Paham anak-anak? Paham. Oke, paham. Kemudian, apakah hari ini belajarnya menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ada kesulitan anak-anak? Tidak. Tidak. Jika ada kesulitan, nanti bisa WhatsApp Bu Intan, nggih. Nggih. Sebelum Ibu mengakhiri, marilah kita berdoa dipimpin Mas Zeno lagi. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa kalian tetap belajar di rumah, nggih. Tetap memakai masker jika keluar rumah dan menjaga kesehatan. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, anak. Ibu.